Shalom teman-teman semuanya, nama saya Deborah. Nah, memasuki bulan yang baru ini, kita juga punya tema dengan judul yang baru, yaitu How to be Productive in Quarantine. Jadi gimana sih supaya kita bisa tetap produktif selama masa karantina ini? Yang mungkin sebelumnya kita bisa beraktivitas dengan bebas di ruang terbuka, namun sekarang dengan keterbatasan keadaan, kita harus tetap bisa produktif selama di rumah aja. Cara yang pertama supaya kita bisa tetap produktif yaitu menentukan prioritas hidup kita. Nah, prioritas pertama apa sih yang benar-benar harus kita lakuin duluan nih supaya kita bisa menjadi manusia yang produktif? Kita mau sama-sama lihat di firman Tuhan ya, dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Melalui ayat ini kita belajar bahwa prioritas utama dalam hidup kita harusnya adalah Tuhan. Tapi seringkali kita justru lupa menaruh Tuhan sebagai yang pertama dalam hidup kita. Sehingga kita kecewa karena kita pakai cara manusia, bukan caranya Tuhan. Sedangkan kalau kita udah taruh Tuhan nih dalam hidup kita, mau apapun yang kita lakuin, kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang kita lakuin itu nggak akan sia-sia akhirnya. Dan gimana sih caranya? Sesimpel kita bangun pagi, untuk kita saat teduh, untuk kita sapa Tuhan, untuk kita bangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, dan kita mengakhiri hari itu juga dengan mengucap syukur sama Tuhan. Jadi di awal dan di akhir, itu selalu ada Tuhan. Proses bersama Tuhan setiap hari. Supaya dalam setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini, ada penyataan Tuhan. Jadi apapun yang kita tanam, apa yang kita tabur, itu pasti Tuhan yang menumbuhkan. Seperti yang tadi Kirana bilang, karena Tuhan ada dalam kita dan kita ada dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan buahnya itu kepada kita. Tentunya kita juga harus setia dalam pekerjaan-pekerjaan yang udah Tuhan kasih, misalnya di sekolah atau di pekerjaan kita. Kita harus setia supaya kita bisa memancarkan bahwa kita tuh anak-anak yang hidup di dalam Kristus, sesuai dengan karakter Kristus, yang tentunya bukan bermalas-malasan ya. Yang kedua adalah manajemen waktu yang baik. Jadi kan tadi kita udah tahu nih prioritas utama kita adalah Tuhan. Yang kedua kita boleh nih cari prioritas-prioritas kita yang lain, yaitu tentunya kewajiban kita, misalnya sebagai seorang siswa, atau kita mungkin sudah bekerja sekarang, atau yang lain sebagainya. Nah, prioritas-prioritas itu kita atur ke dalam jadwal harian, supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakuin hari itu dan produktif. Misalnya pagi hari kita setelah saat duduk kita berolahraga, kita makan pagi, kemudian kita bekerja atau sekolah, sorenya kita melakukan hobi kita, kemudian malamnya mungkin kita bisa memberikan reward untuk diri kita dengan melakukan apa yang kita suka, dan mengakhirinya dengan mengucap syukur kepada Tuhan lagi pastinya. Tapi seringkali karena kita nggak punya manajemen waktu yang baik dan reminder tentang apa yang harus kita lakuin hari itu, pagi hari kita udah kepepet bangun, kita terburu-buru mengerjakan kewajiban kita, sehingga mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak selesai, sore hari sampai malam, atau mungkin sampai subuh kita menghabiskan waktu di sosial media, atau nonton drama Korea, jadi banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal yang sia-sia. Padahal, kalau kita produktif, kita bisa menemukan potensi-potensi diri kita yang baru. Kita bisa menghasilkan karya-karya baru yang berguna untuk masa depan kita nantinya. Nah, jadi mulai sekarang, kita harus coba untuk benar-benar mendisiplinkan diri kita dengan yuk kita buat plan supaya kita tahu hal-hal apa yang harus kita lakuin hari ini. Nah, yang ketiga, setelah kita atur waktu dan rencana yang akan kita lakuin, kita membangun lingkungan yang kondusif di mana kita bisa bekerja dengan baik. Terkadang yang menjadi penghalang yang sering kali aku alami sendiri juga adalah kalau di rumah pasti kita cenderung akan merasa lebih malas, apalagi kalau ada di atas kasur. Nah, gimana kalau misalnya sekarang kita coba untuk duduk di meja, belajar kita hias sedemikian rupa supaya menimbulkan suasana yang baru, supaya kita bisa lebih semangat dalam bekerja, atau mungkin kita cari spot di rumah kita yang pencahayaannya lebih terang supaya kita bisa lebih fokus. Nah, dalam menciptakan lingkungan yang kondusif itu nggak cuma dari apa yang kita lihat aja, tapi apa yang kita pakai juga bisa menciptakan mood itu sendiri. Jadi, misalnya pagi kita bangun, kita mandi, kita bersiap-siap seakan-akan kita benar-benar akan bekerja di luar sana. Nah, itu akan menciptakan mood
bahwa kita hari ini siap untuk bekerja. Jadi sekian sharing saya hari ini, semoga apa yang udah disampaikan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk menaruh Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita setiap hari, supaya kita bisa tetap berbuah, walaupun mungkin saat ini kita lagi dalam keadaan yang sulit. Jadi sekarang kita mau akhiri dengan doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekarang kami mau Tuhan menaruh Engkau Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Kami mau Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah dan keputusan yang akan kami ambil Tuhan setiap hari Tuhan. Kalau misalnya saat ini dalam keadaan yang sulit Tuhan, kami kadang kecewa, kami minta ampun Tuhan, tapi kami mau kembali percaya kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau yang menjadi sumber segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur.